Ini 7 masalah utama yang sering menghantui agen asuransi yang baru mau mulai berkarir atau berbisnis ya di industri ini. Dan kira-kira solusinya apa dan tips untuk menghindari masalah ini. Oke, teman-teman, salam kenal. Saya dengan Augustinus di sini. Nah, sebelum kita bahas apa masalahnya, ya kita spill dulu ya. Biasanya apa sih tujuan orang dan alasan orang bergabung ke bisnis asuransi? Oke, ini menarik nih ya, karena banyak sekali alasan orang untuk bergabung ke bisnis asuransi. Yang saya perhatikan ya selama 20 tahun pengalaman, pertama ya memang orang ingin membangun karir atau profesi sebagai agen asuransi. Atau mungkin diperkenalkan ke bisnis ini itu dengan latar belakang bisnis, yaitu menjadi pebisnis di asuransi. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua, orang yang bergabung ke asuransi mau mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena apa? Nanti kalau sudah capai targetnya, ya hasilnya adalah mendapatkan sebuah prestasi seperti itu. Lalu apa lagi? Misalnya ingin membentuk portfolio kumpulan dari klien-klien asuransi yang dilayanin. Ya, sehingga apa? Sehingga terkumpul pelan-pelan secara stabil, punya klien-klien yang loyal, ya, yang setia untuk jangka panjang. Oke, nextnya apa? Ingin mungkin mendapatkan pengakuan di industri asuransi, karena di asuransi ini ada pengakuan secara agensi atau pengakuan secara perusahaan, juga pengakuan secara internasional. Misalnya mau masuk ke dalam top penjual terbaik di seluruh dunia ya, yang dinaungi oleh organisasi MDRT ya, yang bisa nanti diberikan title MDRT, mungkin core of table COT, atau bahkan top of table TOT ya, seperti itu. Nah, apalagi orang gabung ke insurance ingin meningkatkan kemampuan komunikasi, maybe ya, mau meningkatkan kemampuan persuasi ya, lalu juga apalagi ya, teknik-teknik penjualan yang dibutuhkan, termasuk juga negosiasi ya, seperti itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya, pasti orang mau gabung ke insurance ini karena ingin punya keuangan yang stabil ya, dengan mendapatkan komisi atau bahkan bonus, bahkan overriding, dan reward-reward lain yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sehingga apa? Sehingga mungkin dari keuangan itu orang-orang yang bergabung ini mendapatkan solusi ya untuk setiap masalah keuangan, baik itu keuangan pribadi atau keuangan keluarga ya, yang selama ini mereka alami bisa diselesaikan dengan penghasilan dari bisnis asuransi ini sebagai agen. Oke, nah jadi 20 tahun terakhir ini saya banyak amati ya tantangan yang sering menghambat atau menjadi kendala yang dialami oleh agen asuransi yang baru mulai. Ya, seperti apa sih masalah yang utama dan yang relevan ya yang dihadapi oleh agen asuransi yang baru mulai, yang sehari-hari lah yang bisa kita mungkin semua orang yang bergabung akan mengalami, walaupun mungkin tidak semua ya, tapi mostly akan mengalami ini. Yang pertama apa? Mereka ya pasti merasa ya kurang pengalaman, kurang jam terbang. Yang namanya kan juga baru ya, wajar ya, sesuatu yang baru, sehingga sangat wajar kalau kita misalnya kesulitan dalam memahami produk, atau mungkin proses penjualannya juga masih belum bisa dipahami, seperti itu. Lalu tantangan mungkin membangun jaringan awal-awal ya, membangun network. Mungkin teman-teman ada di sini yang kenalannya saya sedikit gitu ya, saya nggak punya banyak teman. Misalnya Anda merasa Anda orang perantauan, Anda bukan lahir di kota di mana Anda tinggal sekarang, sehingga Anda merasa ya teman saya hanya yang di sini-sini aja gitu. Jadi sangat butuh melebarkan jaringan gitu ya.
Lalu apalagi? Mungkin juga sering bingung sama gimana sih cara ngedeketin ya, gimana sih cara approach orang atau prospek atau calon nasabah yang benar ya, gimana sih yang enak gitu loh, yang tidak merasa kita tuh datang mengganggu mereka seperti itu ya. Nah itu mungkin seperti itu ya yang awal-awal ya. Atau mungkin ada juga yang merasa terbatas sama sumber daya ya. Contohnya mungkin seperti gini, mungkin Anda ngerasa bahwa akses ke materi pelatihan ya yang Anda perlukan itu terbatas gitu. Misalnya kantor Anda ya mungkin di mana kantor agensi di mana Anda bergabung ternyata tidak menyediakan pelatihan yang intensif seperti itu. Atau pelatihannya hanya di conduct atau dilakukan oleh tim dari kantor pusat, sehingga tidak ada contoh-contoh yang real secara pengalaman real oleh praktisi yang di lapangan. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin kantor tempat Anda bergabung memiliki sumber daya yang bagus, yang lengkap, tapi untuk akses menuju ke materi pelatihan itu terkunci, misalnya hanya untuk level posisi tertentu yang bisa gitu. Sementara Anda yang baru mulai bisa dibilang ya nggak dapat hak atau nggak dapat akses untuk ke situ ya. Nah, terus apa lagi? Kalau untuk baru mulai ya kita harus sadari bahwa ya mau nggak mau semua harus dikerjakan sendiri ya. Mungkin kalau Anda lihat yang sudah senior-senior, mereka sudah punya personal assistant, mereka sudah punya sekretaris ya, atau mereka punya tim yang lain yang mengerjakan masing-masing bagiannya gitu. Sementara Anda masih sendiri dan Anda harus kerjain semuanya ya seorang diri, one man show seperti itu. Ya mungkin Anda merasa seperti itu. Apalagi kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh agen asuransi yang baru mulai. Mungkin juga masalah waktu ya, manajemen waktu. Seperti kita tahu, kebanyakan orang yang bergabung ke industri asuransi ini jarang sekali yang bergabung lalu langsung full time, misalnya langsung resign dari tempat lama lalu langsung mengerjakan asuransi ini secara full. Ya itu jarang sekali yang seperti itu. Biasanya kita melakukannya secara part time, kita lakukan paruh waktu di setelah jam kerja kita di kantor atau mungkin di sela-sela seperti itu ya. Selama tidak mengganggu pekerjaan utama, ya kita jalanin bisnis ini. Sehingga apa? Kesulitan yang timbul adalah nanti mengatur waktu nih antara kita mau prospek atau kita mau follow up prospekan kita, ya atau urusan sama administrasi, sama urusan klaim. Nah itu juga lama-lama kalau kita masih bekerja paruh waktu di bisnis ini, ya mau nggak mau kan kita harus membaginya dan sepertinya bingung gitu ya. Karena banyak hal yang harus dikerjakan seperti itu. Kendala untuk agen asuransi yang baru ya atau pemula seperti itu. Mungkin pengetahuan teknis juga itu problem ya, itu juga kendala ya. Nggak sepenuhnya paham tentang produk asuransi. Nah, namanya juga masih baru kan, mungkin baru dijelaskan satu kali sehingga ada kemungkinan mungkin Anda ngerasa aduh ini terlalu banyak materi yang harus dipelajarin. Ya, butuh training yang berulang, diajarin yang berulang. Mungkin Anda perlu duduk ke sebuah kelas pelatihan yang sama, mungkin lebih dari 2 atau 3 kali seperti itu ya. Nah, lalu mungkin Anda juga teknis tentang cara menawarkan atau cara presentasi ke berbagai prospek yang latar belakangnya beda-beda. Nah, itu juga mungkin kan Anda juga butuh meyakinkan diri ya. Ini loh cara yang saya lakukan ini adalah benar seperti itu. Teknis apa lagi? Mungkin teknis tentang operasional ya. Bagaimana cara mengisi form ini, bagaimana cara aplikasi dari perusahaan ya. Bahkan satu perusahaan kadang-kadang punya aplikasi yang macam-macam ya. Untuk urusan satu aplikasinya ini, urusan yang lain aplikasinya yang itu ya. Sehingga satu aja masih belum lengkap gitu ya pelajarinya, tapi harus ada lagi gitu yang harus dikerjain. Oke, apalagi
Kendalanya mungkin dari sisi tekanan ya. Buat Anda yang belum pernah bergabung ke bisnis asuransi, Anda akan ngerasakan bahwa apalagi yang belum pernah di industri penjualan, belum ngerasain atau belum terbiasa dengan yang namanya target gitu ya. Itu pun bisa bikin Anda jadi stres ya, lebih mudah stres ya, karena mungkin target yang di set menurut Anda tinggi, walaupun mungkin secara perusahaan atau secara agensi melihat itu biasa ya, semua orang melalui itu. Tapi karena Anda belum ada pengalamannya, jadi Anda ngerasa aduh tinggi banget nih targetnya, seperti itu. Lalu mungkin Anda ngerasa ya sulit nih untuk mencapai kuota penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Itu juga mungkin menjadi salah satu sumber tekanan yang Anda rasakan entah itu di pikiran atau di mental Anda, seperti itu. Terus apalagi sering juga mungkin Anda merasa tertekan kalau gimana nih kalau misalnya target nanti tidak tercapai. Ya lalu bagaimana dengan keamanan karir saya ya, dan sebagainya, seperti itu. Terus apalagi bisa juga tentang motivasi dan dukungan ya. Mungkin di lingkungan Anda saat ini misalnya Anda udah mulai merasakan bahwa kok dukungan secara moral atau motivasi kok nggak begitu saya bisa dirasakan ya gitu. Nah itu pun menjadi sebuah kendala. Belum lagi kalau misalnya Anda punya keluarga yang belum mendukung Anda secara penuh di bisnis asuransi, misalnya mungkin masih meragukan atau punya pengalaman buruk ya. Belum lagi teman-teman yang toksik ya, teman-teman yang mungkin ngeledekin Anda karena bergabung ke bisnis asuransi ya. Nah itu pun menjadi tekanan buat Anda sendiri ya. Nah lalu apalagi mungkin karena bisnis asuransi ini atau menjadi agen asuransi kan seperti bisnis ya, jadi kita kerjain apa-apa semua sendiri. Mungkin perasaan terisolasi, jadi kayak perasaan kok kayak sendiri gitu. Jadi karena merasa sendiri kayak kurang atau kesulitan menjaga semangat kita gitu. Jadi kadang-kadang semangat kalau habis training ya, habis ikut acara kantor, tapi setelah keluar dari situ ya Anda merasa lemes lagi ya, atau Anda merasa mudah cepat banget frustasinya gitu ya, patah harapannya tuh cepat, apalagi kalau ditolak berulang ya sama calon klien atau prospekan gitu. Misalnya dalam 1 minggu tertentu Anda ngalamin penolakan yang begitu banyak gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi atau menimbulkan tekanan yang bisa mengakibatkan stres, seperti itu. Oke, apalagi ya? Mungkin manajemen hubungan sama pelanggan ya. Mungkin Anda lagi nyari-nyari cara nih gimana ya supaya saya bisa mengelola daftar nama yang saya punya ya, lalu mengelola interaksi yang sudah saya lakukan supaya saya follow up-nya juga smooth, orang nggak merasa saya tuh kejar-kejar dia gitu, tapi saya benar-benar follow up secara profesional, seperti itu. Nah mungkin Anda juga punya kendala di situ. Lalu mungkin Anda mikirin juga misalnya kalau Anda punya prospekan yang berbeda, beragam, yang begitu banyak ragamnya. Kayak contoh mungkin Anda prospek orang yang background karyawan juga, Anda prospek pengusaha juga, UMKM juga, ibu rumah tangga juga, ya PNS juga, ya apalagi deh, semua Anda prospek jenis-jenis klien seperti itu, sehingga Anda merasa apa yang saya jelaskan ke prospekan yang latar belakang karyawan kok nggak masuk ya kalau saya cerita ke pengusaha atau yang punya toko, seperti itu. Ya tentu aja, karena kan mereka juga harus dipersonalisasi ya pendekatannya gitu. Jadi nggak bisa satu metode penjualan kita pakai untuk semua gitu. Selama ini sih saya belum pernah ketemu ya yang bisa seperti itu. Oke, nah itu kira-kira ya kendala atau tantangan yang dihadapi oleh teman-teman kita, agen asuransi yang masih baru mulai di bisnis ini. Lalu gimana solusinya ya kan untuk mengatasi semua masalah itu ya? Terus ada tipsnya nggak gimana gitu? Oh iya, tentu aja. Nah teman-teman silakan tonton video setelah ini ya. Oke, bye.